Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua adalah karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya maksud dan rencana yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat 1-2. Tertulis demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saudara dikasih Tuhan, Gladys Aylward masih muda saat pergi melayani sebagai misionaris di Cina pada tahun 1924. Di sana ia belajar bahasa, mengajar anak-anak dan membantu orang-orang di daerah yang terisolasi. Namun pada tahun 1938, Jepang menyerang Cina dan Gladys terpaksa harus meninggalkan tempat misinya dan melarikan diri ke daerah yang lebih aman. Pada saat itu ia bertemu dengan sekelompok pengungsi dan mereka meminta Gladys untuk memimpin mereka menuju ke daerah yang lebih baik. Tapi jalur yang harus mereka lewati sangat berbahaya dan banyak perampok. Dalam saat yang sulit itu, Gladys tidak mengandalkan kekuatan dan kepandaiannya. Dia sadar dia tidak mampu. Karena itu dia berdoa dengan sungguh dan meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan dan memimpinnya dalam perjalanan. Gladys dan pengungsi yang dipimpinnya hampir saja mendapatkan serangan dari para perampok. Tapi secara luar biasa, para perampok itu mengundurkan diri. Tuhan menunjukkan pertolongan dan penyertaannya sampai mereka tiba di daerah tujuan yang aman. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan perlindungan dan membuka jalan bagi kita di tengah tantangan dan persoalan hidup. Doa merupakan senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menghadapi setiap situasi dalam hidup kita. Dalam Yunus pasal 2 ayat 1-2 ini tertulis, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ketika Yunus berdoa di dalam ayat ini, ia sedang berada di dalam perut ikan. Jadi ia sedang dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, diambang kematian jasmani. Tapi di saat yang seperti itu, ia ingat kepada Tuhan dan menaikkan doa meminta pertolongan. Saat berdoa, ia belum ditolong. Tapi perkataan dalam doanya menunjukkan keyakinannya bahwa Tuhan menjawab seruan doanya. Yunus kemudian dimuntahkan ikan yang besar itu ke daratan. Dan selanjutnya Yunus meneruskan perjalanan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Doanya dijawab Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada kekuatan dalam doa yang kita naikkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa doa kita didengar dan dijawab dengan kuasa-Nya. Dalam Markus pasal 11 ayat 24, Tuhan Yesus katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mendoakan sesuatu hal
yang menjadi kerinduan kita. Namun ada pergumulan dalam pencapaian dari apa yang kita harapkan itu. Ada tantangan besar yang harus kita hadapi, atau ada kesusahan yang sedang terjadi saat ini. Ingatlah saudara, bahwa kita punya akses kepada tahta Allah di dalam sorga melalui doa. Doa mengkoneksikan kita dengan sorga. Dan saat kita terkoneksi dengan hadirat dan kuasa Tuhan, maka segala yang tidak mungkin pasti dapat terjadi. Apa yang mustahil bisa termanifestasi oleh kuasa mujizat pertolongan Tuhan. Mari berdoa saudara, minta pertolongan Tuhan, dan percayalah bahwa kita sudah menerima jawaban doa oleh kuasa dan kasih-Nya. Ada kekuatan di dalam doa. Karena itu mari berseru, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kami, yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki akses yang Tuhan sediakan ke dalam tahta sorga-Mu, yaitu doa. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, meminta pertolongan-Mu, mengalami kuasa-Mu lewat doa-doa kami. Saat ini Tuhan, kami sampaikan permohonan doa kami di tengah-tengah setiap pergumulan kami masing-masing, setiap apa yang menjadi kerinduan kami, masalah yang kami alami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dalam kesusahan kami berseru kepadamu, dan Engkau menjawab kami. Di tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini, kami berseru dan Engkau mendengarkan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi Engkau selalu peduli, dan Engkau menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami jawaban. Kami alami pertolongan Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang putus asa kembali bersemangat, yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jawaban doa. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami agar setiap apa yang kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu, dan kehidupan kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan terus membimbing kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.